Adabul masajid, adab di masjid, adab di beberapa masjid. Mau masjid manapun sama. Makanya bahasanya masajid. Mau masjid yang kecil, mau masjid yang besar, mau masjid di kampung, mau masjid di kota, kita harus punya adab. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, ya. Nanti disebutkan di sini bahwa masjid itu adalah buyutullah. Al-masjidu buyutullah. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Tentu bukan dimaknai secara hakikat, ya. Seperti rumah kita punya rumah terbatas, ada kamarnya, ada WC-nya. Bukan seperti itu. Maksudnya disitulah tempat kita munajat, tempat Allah mengucurkan rahmat, itu, ya. Tempat Allah menunggu hambanya untuk beribadah di situ. Waman alaqa qalbahu biha adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah kama fil hadis. Barang siapa yang menggantungkan hati kepada masjid, maka dia adalah salah satu orang yang akan dinaungi oleh naungan dari Allah pada hari kiamat. Di mana hari kiamat tidak akan ada naungan lain selain dari naungan Allah. Tidak bisa kita bawa payung sendiri, tidak bisa kita buat tenda sendiri. Contohnya ada yang suka camping, ada yang suka naik gunung, bawa tenda ke kuburan biar nanti hari kiamat bisa bikin tenda biar gak kepanasan. Gak bisa, ya. Di padang mahsyar semuanya telanjang, pada dasarnya semuanya telanjang. Semuanya tanpa ada atap, tanpa ada yang menaungi, kecuali orang-orang spesial yang dinaungi Allah. Salah satu orang yang akan dinaungi Allah adalah yang hatinya terikat dengan masjid. Maka kaitkanlah hatimu dengan masjid, ya. Insya Allah tidak akan berbuah penyesalan atau kekecewaan, justru akan mendapat kebahagiaan nanti. Maka orang yang cinta masjid atau umat Islam pada umumnya semuanya dituntut adab-adab terhadap masjid. Karena di awal disebutkan al-masjidu buyutullah. Musannif bilang bahwa masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Maka harus sopan ketika berjalan, harus dengan penuh kerinduan. Jadi seperti kita mau pergi ke masjid itu seperti kita mau ketemu sama pacar lah, atau ketemu sama orang tua kita yang di rumah habis libur pesantren. Wah, kan pengen cepet-cepet sampai ke rumah, udah gak sabar pengen rasain enaknya masakan ibu kita, ya itu. Udah gak sabar pengen rasain empuknya kasur di kamar kita. Itu kan berarti rindu. Nah, ke masjid itu tiap hari harus seperti itu. Sehingga kita santri tidak usah digebri-gebri, tidak usah didorong-dorong, tidak usah diperintah lagi, karena memang sudah ada rasa rindu. Nah, seperti pulang kan jarang ada yang nyuruh pulang, ya. Santri ya biasanya gak disuruh juga, kalau udah libur mah pulang semuanya. Gak usah disuruh. Tapi kalau ke masjid, pas adzan, pas waktunya ke masjid, terkadang harus ada yang dipaksa, ada yang harus diingatkan, bahkan harus diancam dulu dengan hukuman. Berarti belum terikat hatinya dengan masjid. Kalau yang sudah terikat dengan masjid, maka ada rasa rindu, pengen cepat-cepat nyampe masjid. Tapi tetap tidak boleh juga ya lari atau buru-buru juga. Harus ma'as sakinati wal waqari, dengan tenang dan santai, sopan. Dengan tenang dan sopan. Lalu masuk ke masjid dengan kaki kanan. Wadukhuluha bil yumna ma'atan difina alaihi kharijah. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, dengan sandalnya ditaruh di luar, terus kita jaga kebersihannya. Lalu ketika masuk, wa qauluhu inda dukhuli Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ketika kita mau masuk masjid, kita berdoa,
Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Suka berdoa itu tidak? Atau lupa-lupa ingat? Kadang berdoa, kadang enggak. Minimal bismillah ya. Ya baca doa masuk masjid. Allahumma ya Allah iftah. Apa artinya? Semoga engkau membukakan li untukku abwaaba rahmatika. Pintu-pintu rahmatmu. Gitu. Jadi dengan masuk masjid, membuka pintu masjid, melangkahkan kaki ke masjid, kita minta rahmat Allah. Setelah masuk ke masjid, tidak duduk terlebih dahulu, tapi usahakan apa? Salat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat. Dan juga membaca salam ya. Wat taslimu. Walau khalal masjid minan nas, meskipun masjidnya tidak kelihatan ada orang, kita ucapkan saja salam ketika masuk masjid itu. Karena apa? Menurut pengarang kitab, li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaika. Karena memang di masjid itu meskipun tidak ada orang, tapi ada malaikat, ada juga jin. Jadi kalau kita merasa sendirian, jangan merasa sendirian. Sebetulnya kita itu ditemani siapa? Ditemani jin, ya. Ditemani malaikat. Tapi jangan takut, ya. Karena di setiap ruangan mungkin ya, di setiap ruangan karena gak kelihatan juga itu ada jin, dan di setiap diri juga ada yang menemani dari golongan jin, disebut apa? Jin qarin ya. Jadi kita tuh punya kembaran jin. Kalau kita meninggal, jin kita gak meninggal ya. Makanya kalau ada orang misalnya mati terus ternyata besoknya menampakkan diri ya, atau masuk ke tubuh orang lain, ngaku-ngaku misalnya nenek kita yang udah meninggal ya, ini nenek yang dulu gini-gini, terus kita tanya, masa kamu bukan nenek saya, coba kesukaan nenek apa contohnya, udud samsu contohnya, terus kopi kapal api misalnya gitu ya, ini teh gaul udud misalnya, ternyata tahu. Tetap kita jangan percaya kalau itu adalah nenek kita. Karena apa? Itu adalah bisa jadi jin yang menemani nenek kita dulu. Karena tidak mungkin orang yang sudah meninggal ya keluar dari alam kubur masuk ke tubuh yang masih hidup. Bisa jalan-jalan di dunia. Enak kalau gitu. Yang enak yang dapat siksa kubur. Kenapa? Ya bisa keluar. Ya, bisa keluar. Karena di alam kubur gak kuat disiksa, malaikat saya izin dulu lah, rihlah dulu, mau balas dendam dulu sama si Anu waktu di dunia dia sering gailin saya, dia sering dolimin saya, kan gak begitu juga ya. Makanya jangan percaya kalau ada yang kesurupan atau jin ya yang menampakkan diri, menampakkan jadi siapa gitu. Nah, itu mah jin aja, bukan roh orang yang sudah meninggal. Nah, jin itu ada di setiap ruangan, ada bahkan menemani kita. Di masjid pun ada jinnya. Tapi tidak usah takut. Nah, jin pun ya ada yang muslim, yang jahat, yang menampakkan diri cuma 1-2 gitu ya. Nah, kebanyakannya kayak kita ini. Jarang kan kita bisa lihat jin ya, jarang orang seperti itu. Begitupun jin juga jarang yang punya akses masuk ke alam manusia. Nah, jadi udah biasa berdampingan saja. Nah, ketika masuk kita ucapkan salam. Utamanya para malaikat juga ada di situ. Di masjid ada malaikat ya. Lalu duduk di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati jangan niat yang lain-lain. Apalagi kalau masjid cuma niat tidur. Keraneng sana dikobong. Pindah ke masjid, rek niat sare we ke masjid nanti. Meskipun memang mau tidur tapi di hatinya niat itikaf gitu ya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun kesananya tidur juga. Tapi kan yang membedakan apa? Nilai niatnya. Gitu.
Lalu di masjid banyaklah untuk mengingat Allah. Wal iksaru min dzikrihi, jangan ingat ke yang lain. Wahabsun nafsi ani syahwati, harus bisa menahan diri dari keinginan-keinginan, dari syahwat-syahwat. Di masjid itu gak boleh macam-macam, jangan disamakan dengan tempat umum yang lain. Ya. Jajan di masjid, makan-makan di masjid, apapun dibawa ke masjid. Sekarang HP main game online di masjid. Nah, karena di masjidnya ada wifi, itu masuk masjid itu bukan untuk itikaf, untuk wifi gratis. Nah, akhirnya di masjid itu dia main game. Apa istilahnya itu anak muda? Mabar. Wajtinabul khusumati, dan meninggalkan permusuhan. Jangan juga berantem di masjid. Karena masjid adalah tempat mulia. Meskipun kita beda paham, ya. Ada misalnya yang at-tahiyatnya atau tasyahudnya ininya diputer-puter gitu ya. Ada yang gini, ada yang kunut, ada yang enggak. Jangan berantem gitu. Ada yang rukuknya pakai wa bihamdihi, ada yang cukup subhana rabbiyal azim, ada tidak usah pakai wa bihamdihi, ada yang harus pakai wa bihamdihi. Padahal dua-duanya juga sunnah, bukan wajib. Akhirnya bertengkar karena sesuatu yang wajib. Ini ada tukang mabuk yang baru tobat masuk ke masjid, lihat orang berantem di masjid, jadi gak jadi. Balik lagi, aing salila ieu mabuk, solid sana jeung babaturan, san pernah gelut. Nah, ari pas ka masjid garelut sana teh parasea gitu kan. Akhirnya gimana? Kacau citra Islam jadi jelek. Tapi di masjid itu barangkali ada yang beda paham, ada yang beda pendapat. Apalagi kalau sedang pengajian misalnya, kita mendebat atau saling berdebat, saling bermusuhan di masjid, saling menyindir. Nah, itu terlarang. Wa alla yantakila min makanihi illa lihajatin, tidak pindah kecuali kalau ada hajat, pengen ke WC atau ada keperluan lain ya. Lalu tidak mencari barang yang hilang. Jangan masuk ke masjid itu cuma mencari barang yang hilang. Lalu apa? Wa alla yarfa'a sautahu bihadratil musallin, dan tidak mengeraskan suara apalagi ketika ada orang yang sholat. Ketika ada yang sholat, bahkan bacaan Quran pun sunnah untuk dipelankan. Apalagi kita sengaja ngobrolnya keras-keras ya, kedengaran mengganggu yang lain. Lalu wa alla yamurra baina aidihim, jangan melewati orang yang sholat. Ini terutama yang punya murid anak-anak diniyah, ajarkan ya. Atau kita ingatkan waktu di masjid itu, gak boleh lewat orang depan, gak boleh lewat depan orang sholat. Ketika ada orang sholat, ada namanya sutro, pembatas ya, bisa sajadah berupa garis itu, atau sesuatu yang tiang misalnya. Makanya sunnah kita sholat di depan kita itu ada penghalang. Bisa kalau dulu menancapkan tiang, atau kita sholat di belakang tembok, maksudnya di depan kita itu ada temboknya. Berarti tidak boleh lewat sana. Tidak boleh lewat sana. Jadi kalau mau lewat harus melewati sutro. Kalau sutro kita ini, batas kita sholat ini, kita sholat di sini, maka kalau di depan ke sana tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau melewati pas ya, di depan orang sholat, itu katanya lebih baik menunggu 40 tahun daripada harus melewati orang sholat, melewati ke depan orang yang sholat. Kalau ke belakang, ya, kalau ke pinggir nggak apa-apa. Kecuali kalau darurat, kita ada di sop depan misalnya, terus kita kebelet atau batal sholatnya, pas lihat ke belakang jemaah pintunya jauh pintunya. Nah, maka kita dimaafkan ya, tapi tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan yang yang nyisi lah gitu, menyisi ya. Jangan sengaja disebredan, pinggir kebelat gak kuat disurungkeun ya batur. Nah
Ada yang sujud keinjak juga, bahaya. Jangan lewat depan orang sholat. Wa alla yasagila bisanatin. Jangan tersibukkan dengan satu pekerjaan yang gak berfaedah. Kalau pekerjaan yang agak ada kaitannya dengan kegiatan masjid, ya lakukanlah di luar masjid. Wa alla yakhudu fi kalami ahli dunya. Jangan masuk. Yakhudu itu maksud bisa berarti menceburkan diri ke air. Nah, ini berarti tenggelam, tercebur dalam pembicaraan yang berkaitan dengan dunia. Kalau ngomongin duniawi, ya, seputar bisnis, seputar usaha yang kaitannya dengan dunia, usahakan kita di luar masjid. Apalagi transaksi di masjid. Di masjid kita jualan asongan misalnya, ada asongan yang masuk ke masjid, mumpung lagi rame orang, ada yang jualan cangcimen misalnya, ya tidak boleh tenggelam dalam pembicaraan dunia, supaya selamat dari ancaman yang datang dari Nabi SAW. Akan datang di akhir zaman manusia dari umatku yang datang ke masjid itu yaquluna fiha halaqon dikruhum ad-dunya wa hubbud dunya. Ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajida yaq'uduna fiha halaqon dikruhum ad-dunya wa hubbud dunya. Di akhir zaman akan banyak di golongan umatku, golongan manusia yang duduk berkelompok-kelompok di masjid, tapi bukan ngomongin akhirat, tapi obrolannya itu adalah seputar dunia. Kalau bulan Ramadan ngumpul cewek-cewek di masjid, ya, berkelompok-kelompok, tapi bukan ngomongin akhirat, ngomongin baju lebaran nanti mau beli di mana? Di sini aja, di sini murah ya. Ini aku jualan loh, ini jualanku. No. Jualanku ini online shop saya nih. Kamu belilah dari sana, dari sini. Gitu. Terus kerudungnya itu model apa? Wah, gitu kan ceweknya. Kalau cowok ngomongin dunia masalah apa misalnya, masalah dagang, masalah kalau suami ngumpul ngomongin istrinya misalnya. Nah, apalagi udah jelas-jelas gibah ya tentang dunia. Maka kata Rasul, la tujalisuhum, jangan kamu bareng duduk sama mereka. Mending kita sendiri zikir aja daripada meriung ngumpul dengan apa? Dengan obrolan dunia. Falaisa lillahi bihim hajat. Maksudnya falaisa lillahi bihim hajat itu ya, Allah jauh ya. Allah akan menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Tidak ada gunanya orang kayak gitu. Lalu faida aradal khuruj tuliba minhu albud'u bil yusra. Tadi ketika masuk pakai tangan terus. Pakai kaki kanan, ketika keluar pakai kaki kiri. Ingat kaidahnya ya. Kalau kita mau masuk ke tempat yang lebih tinggi derajatnya dari tempat asal kita, maka pakai kaki kanan. Kalau lebih rendah derajatnya dari tempat asal, maka pakai kaki kiri. Itu aturan melangkahkan kaki. Langkah kaki kita saja diatur. Lalu kita menyimpan atau meletakkan kaki kiri di atas punggung sendal. Belum dimasukin ya, tapi diinjak dulu sendalnya pakai kaki kiri. Terus yang dimasukin pertama itu yang kaki kanan. Masukkan kaki kanan ke sendal kita, baru kaki kiri ya. Pas keluar itu baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alu memohon kepadamu as'alu memohon kepadamu min fadlika, dari kucuran keutamaanmu. Min fadlika, dari keutamaanmu, dari kemuliaanmu.
kita meminta supaya Allah menurunkan fadilahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu taala, Allah berkata, kata Rasul, inna buyuti fi ardi al masajid, sesungguhnya rumah-rumahku di dunia adalah masjid-masjid. Ini untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi bukan mana hakikat, tapi Allah menyerupakan seolah-olah Allah itu adalah tuan rumah di masjid. Seolah-olah Allah itu seperti punya rumah, yang rumahnya tersebut adalah masjid. Lalu orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang ingin berkunjung kepada Allah, ya. Yang memakmurkan masjid itu, kata Allah, fatu bali abdin tatahharu fi baitihi summa zaroni fi baiti. Sunnahnya kalau wudu bersuci itu di rumah. Jadi kalau ini yang lebih baik, bukan tidak boleh juga di masjid. Tapi yang lebih baik kalau ada di rumah atau di kobong air, di asrama ada WC atau ada tempat wudu, kita wudu dulu di asrama dulu, ya, di asrama dulu, habis itu ke masjid. Atau yang punya rumah, kita wudunya di rumah dulu. Terus ketika keluar dari rumah itu sudah siap mau berkunjung ke rumah Allah. Fi baiti, summa zaroni fi baiti, fahaqqun al-mazuri ayyukrima zairahu. Maka kata Allah, orang yang dikunjungi itu kan harus memuliakan orang yang mengunjungi, orang yang berjarak. Kalau kita punya rumah, udah punya pasangan, ya, udah berkeluarga, punya rumah sendiri, terus ada orang yang berkunjung, atau minimal kita siapkan suguhi air, ya, kecuali kalau bulan puasa nggak boleh. Kalau bulan puasa, kalau di luar puasa, di luar saum, kita siapkan suguhan-suguhan untuk memuliakan tamu. Jadi muliakanlah kamu. Nah, Allah juga menyatakan diri bahwa orang yang berkunjung ke rumah Allah pasti berarti Allah akan memuliakan, karena orang yang dikunjungi itu pasti akan memuliakan yang mengunjunginya. Maka Allah pun akan memuliakan orang yang mengunjungi rumah Allah dan memakmurkannya. Gitu. Lalu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, man asroja fi masjidin sirojan lam tazilil malaikah wa hamalatul arsi tastaghfiru lahu madama fi dzalikal masjid dawuhu. Orang yang pertama ke masjid, yang pertama menyalakan lampu masjid, di saat yang lain masih pada tidur, dia datang ke masjid, masjid masih gelap, terus dia nyalain lampunya. Maka selama lampunya menyala, semua malaikat dan malaikat penjaga aras itu memohonkan ampun. Baru nyalain lampu doang, udah mengundang malaikat, membuat kagum para malaikat, sehingga malaikat pun memohonkan ampun, ya. Nah, itulah adab-adab terhadap masjid, ya. Maka anggaplah masjid itu adalah rumah Allah. Tapi bukan berarti Allah terbatas oleh tempatnya. Tempat manusia bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, berjamaah. Bahkan masjid itu secara politis, secara kenegaraan seharusnya dijadikan pusat umat. Apapun harus ada di sekitar masjid itu, supaya manusia dekat dengan masjid, mau pemudanya, mau orang tuanya, mau anak-anaknya, gitu ya, dekat dengan masjid. Maka apalagi sebagai santri, ya, jaga sama-sama, karena masjid itu bukan milik satu orang atau dua orang, bukan milik DKM, bukan milik RW, tapi memang milik siapapun
yang ingin mendekat kepada Allah. Masjid itu ya milik Allah, maka harus jaga bersama. Yang ngelihat kotor di masjid langsung saja bersihkan. Tidak usah saya mah bukan pengurus masjid, saya mah bukan yang tugasnya bersih-bersih. Ketika kita mengorbankan diri waktu untuk menjaga, misalnya menjaga masjid, menjaga barang masjid, menjaga kebersihan masjid, itu pahala untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahalanya akan kembali kepada diri kita, dan kemuliaan Allah adalah untuk kita. Jadi Allah akan memuliakan orang yang memuliakan rumah Allah. Lalu selanjutnya an-nadhafah. Apa itu nadhafah? Kebersihan. I'lam anna nadhafatal badan wa thawb wal makan matlubatun syar'an. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesucian atau kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat itu dituntut oleh syariat. Jadi bukan hanya dituntut oleh ilmu kesehatan, oleh adat istiadat, oleh budaya, tapi memang syariat pun menuntut manusia untuk menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat. Maka penting sekali bagi manusia, fayan bagi lil insan tandifu badanihi muta'ahidan sya'ra ra'sihi bitasrihi wa duhni wa udhunaihi bil gusli wal mashi wa fahu bil madmadati wasiwaki wa anfahu bil istinsyaqi wal istinthari wa adhafirahu bil ghusli ma tahtahu. Maka penting untuk senantiasa menjaga betul-betul kebersihan badan, dari mulai menyisir rambut, lalu meminyaki rambut, terus membersihkan telinga, lalu berkumur membersihkan mulut, lalu menyikat gigi, membersihkan hidung dengan istinsyak wal istinsar, menghirup air lalu mengeluarkannya lagi, lalu membersihkan kuku, ya. Itu diajarkan di Islam, bukan hanya diajarkan oleh ilmu kesehatan modern. Dari dulu Islam sudah mengajarkan kebersihan, ya. Makanya salah kalau mengajari Islam, umat Islam tentang kesehatan seharusnya gitu ya, karena umat Islam itu sudah dari dulu mengamalkan. Cuman ya sekarang banyak yang ngaku-ngaku Islam, agamanya di KTP-nya Islam, Islam KTP-TA, ya. Kelakuannya sehari-harinya tidak mencerminkan umat Islam. Maka rusaklah Islam oleh orang-orang itu, orang yang mengaku Islam tanpa mau mengamalkan Islam. Maka al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ternyata rusaknya Islam itu bukan disebabkan dari orang luar Islam. Rusaknya Islam ternyata lebih besar dipengaruhi oleh orang Islam itu sendiri. Makanya harus bedakan mana Islam dan umat Islam, ya. Jadi kalau ada kesalahan, ada sesuatu atas nama Islam, harus ingat Islam itu sempurna. Yang gak sempurna, yang banyak salah itu umatnya, orang yang ngaku Islam. Ngaku Islam buang sampah di mana baik. Ngaku Islam tapi kukunya panjang hitam, rambutnya acak-acakan, ya. Makanya harus rapi. Terus ngaku Islam tapi jarang mandi, mandinya sebulan sekali. Ada yang kayak gitu. Jadi mandi pun kalau kita niat betul-betul itu bisa jadi pahala, ya. Niat untuk membersihkan diri supaya orang lain nyaman barang-barang kita. Maka Nabi pun mencontohkan, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhinu ra'sahu wa yusarrihu sya'rahu.
Nabi itu senang meminyaki rambut dan menyisir rambutnya. Nyisir rambut ya, jangan cuma pas mau ketemu santriah aja. Pas mau kita bahan, wah baru sisir rapi. Jadi tapi setiap waktu gitu ya, kita harus rapi, sopan, rapi. Itu sebisa kita. Karena itulah usaha kita yang kita bisa. Karena mengubah bentuk wajah tidak bisa, mengubah warna kulit tidak bisa. Mau pons habis berapa botol? Kalau sudah gitu dari sananya tidak bisa. Tapi kita bisa menjaga senantiasa kebersihan dan kerapihan. Yang penting bersih, rapi. Lalu wayan bagi lahu aidon tandifu saubihi bil ma'i. Kita harus mencuci pakaian kita dengan air, bisa dengan air saja atau dengan sabun bila diperlukan. Tapi dengan zaman sekarang ini kayaknya belum bersih kalau belum ada sabun. Tapi misal kalau santri misalnya terdesak, belum ada sabun, belum ada kiriman, ya kan? Jangan jadi tidak mencuci, gitu. Cuci aja semampunya dengan air. Yang penting tidak najis, yang penting kotorannya bersih. Kecuali mungkin yang harus bandel, yang harus pakai sabun ya, ini tajak. Ya kita usahakan supaya pakaian kita bersih. Jangan menyia-nyiakan harta yang sudah diberikan oleh orang tua berupa pakaian, dititipkan kepada kita supaya kita bisa ngaji di pesantren nyaman. Dikasihlah bekal, di samping uang kan kita juga dikasih bekal pakaian juga. Sementara pas kita pakai ternyata kita tidak benar membersihkannya. Dikeum tah pakaian teh ya. Direndam 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, sampai bau. Habis bau malas nyucinya, akhirnya dibuang 1 ember. Nah, itu tidak dicontohkan, tidak diharapkan. Pas menjemur contohnya, dalamannya jatuh, CD-nya jatuh, malas ngambil, akhirnya kita buang. Itu meskipun murah, meskipun yang 5.003 misalnya, tetap aja itu teh berharga apa itu teh harta ya, yang harus dijaga, titipan, aman. Jangan tiap nelpon mah CD hilang 3, kaos kaki hilang semuanya, kaos habis. Berarti apa? Kitanya belum tidak bisa menjaga. Mentang-mentang orang kaya, nanti beli lagi. Pas jatuh tidak mau diambil lagi. Pas jemurannya jatuh, malas ngambil lagi, langsung minta yang baru. Akhirnya jadi elap banyak. Hati-hati, itu tidak diajar. Lalu selanjutnya juga harus membersihkan tempat hidup kita di rumah misalnya atau di asrama. Jangan mentang-mentang saya cuma santri, bukan rumah saya ini. Atau misalnya kita ngekos atau kita ngontrak, ya tetap aja kita harus jaga kebersihan meskipun hakikatnya bukan milik kita. Tempat itu harus kita jaga karena amanah juga. Dan juga kebersihan tempat itu adalah salah satu sebab kita bisa menjaga kesehatan. Apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi, banyak penyakit aneh-aneh. Kalau dulu kan orang dulu itu penyakitnya simpel-simpel. Meskipun belum ada banyak rumah sakit, belum banyak obat beredar, tapi sehat-sehat, umurnya panjang-panjang, kuat-kuat. Kalau sakit paling sakitnya sakit roromehen, paling sakitnya masuk angin ya, istilah penyakit dulu.
masuk angin, panas tiris, dipencet, dikerok, udah sembuh langsung. Tapi sekarang penyakit aneh-aneh, ya, ada bronkitis, sinusitis, apalagi hepatitis, liver, diabetes, apalagi ya virus yang udah jelas sekarang COVID-19. Terus COVID-nya juga bisa beranak katanya, atau bisa berevolusi jadi Omikron. Jadi ada tipe-tipenya, ada varian-variannya ya. Udah kayak Pop es, ada rasa-rasanya juga. Varian terbaru virus COVID telah muncul di sini, di sana. Makanya jagalah kebersihan, jagalah kesehatan dengan cara ya, salah satunya menjaga tempat kita hidup selalu bersih. Selain menjaga kesehatan, tempat yang bersih juga menghilangkan kebingungan. Biasanya hati itu lebih nyaman kalau duduk di tempat yang bersih. Moodnya itu happy gitu ya. Udah mah kita lagi banyak masalah, masuk rumah, masuk kamar berantakan, udah tambah kacau tuh hatinya ya. Lalu juga akan menarik kebahagiaan, kesenangan dan keriduan bagi dalam pergaulan ya. Apalagi kalau kita ada tamu, rumah kita berantakan. Atau ke pesantren ada yang berkunjung, orang tua santri misalnya. Pas lihat kamarnya, waduh ini sarung namru di mana wae, kitab di mana wae, sampah habis makan gak diberesin lagi. Coba orang yang lihat senang gak? Tidak senang, malah resepun. Maka menjaga kebersihan tempat juga adalah keridhaan bagi orang yang bergaul dengan kita. Lalu wa idharon nikmatillah, mengidharkan nikmat Allah, menjelaskan nikmat Allah. Karena ini adalah semuanya nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Jadi bukan kita ingin ria, saya mah gak mau mandi, gak mau beres-beres, takut ria. Kenapa kok kamu gak pernah kelihatan nyapu? Saya mah belum bisa ikhlas. Takut ria katanya. Jangan ada perasaan seperti itu. Malu beres-beres deh. Mau beres-beres di sana malu. Padahal kenapa harus malu? Karena apa? Itu tuh idharun nikmah. Kita ingin menunjukkan. Bahkan di satu keterangan yang lain, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka tidak apa-apa kita mempercantik diri, laki-laki membersihkan diri, mamantas maneh gitu. Tapi konotasinya jelek ya kalau bahasa Sunda itu, memantas maneh. Maksudnya ya kita sebisa mungkin merapih-rapih diri. Ya, santri ya pakai peci, pakai baju koko yang rapi, pakai sarung yang rapi. Dalam satu pengajian lah ya, 3 unsur yang harus bersih. 1 badan, 2 pakaian, 3 tempat. Kira-kira ini sudah terpenuhi apa belum? 3 dulu. Langsung ngaku semuanya. Apa yang kurang? Udah pada mandi belum? Jangan-jangan mandi juga enggak. Jangan-jangan masih kotor badan. Ya kecuali masih bersih. Saya belum mandi tapi masih bersih kok misalnya. Jadi badan juga harus bersih. Terus apa? Pakaian harus bersih. Nah, tempat ini kayaknya belum bersih. Kalau bersih rapih enak juga kan dipandangnya. Nah itu kebersihan yang ternyata salah satu adab yang harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Niatnya adalah kita idharun nikmat. Nih saya punya wajah seperti ini dari Allah, saya punya rambut seperti ini, saya punya baju ini seperti ini. Idharun nikmat bukan untuk ingin dilihat orang ya, bukan untuk ingin dipuji orang. Kita berbersih bukan ingin terlihat ganteng maksimal, bukan.
Kalau ingin terlihat seperti itu, ingin dipuji orang, nanti akan kecewa, akan capek ya. Kalau tujuannya hanya misalnya ingin dipuji seseorang. Kalau seseorangnya ternyata tidak memuji, kita akan kecewa gitu. Kita udah mandi, udah cakep-cakep, udah cantik-cantik misalnya. Ada orang nyeletuk, "Kamu belum mandi ya?" "Udah, kok masih tetap?" gitu misalnya. Ya kan sakit hati. Kalau harapannya adalah untuk dipuji orang. Tapi kalau untuk menjaga nikmat Allah, menjaga keindahan itu boleh. Lalu selanjutnya ini bab yang penting, asyidku wal kidbu, jujur dan bohong. Apa itu jujur? Asyidku adalah ikhbaru bima yutabiqul waqi'. Memberitahu sesuatu yang sesuai dengan bukti. Contoh jujur. Anak-anak santri lagi ngaji. Itu ucapan yang jujur karena memang kita lagi ngaji sekarang ya. Kalau wal kadzibu dan bohong itu adalah ikhbaru bima la yutabiqu. Memberitahu sesuatu yang tidak sesuai bukti, sesuai fakta. Misalnya kita bilang, kalau ada yang nanya, Bang Fahrijal kemana? Wah, dia mah lagi tidur sekarang. Ternyata Fahrijal lagi ngaji. Itu adalah suatu kebohongan. Ya. Pahamlah ya. Wa asbabus sidqi, sebab-sebab jujur. 1. Sebab-sebab jujur adalah al-aqlu, punya akal. 2. Sebab jujur adalah agama. 3. Sebab jujur adalah kewibawaan. Kenapa sebab jujur adalah akal? Li'annal aqla yudriku manfaatas sidqi. Karena secara logika akal manusia berpikir ketika orang jujur akan mendapatkan manfaat. Sudah tahulah, sudah jadi keumuman orang tahu bahwa jujur itu mendatangkan manfaat. Tidak ada orang, guru, cendekiawan, siapapun yang menyuruh tidak jujur ya. Orang tua mendidik anaknya supaya bohong. Pada dasarnya akal itu ya menyuruh kita untuk jujur karena tahu akan manfaatnya jujur. Dan juga tahu akan kemadaratannya berbohong. Akan tahu madaratnya berbohong. Misalnya ketika ditanya misalnya tadi ya, Bang Rian kemana? Kalau misalnya Fahri ditanya Rian kemana, terus Fahri menjawab lagi tidur. Nah, ketika itu seharusnya kalau akal yang sehat sadar kalau berbohong itu akan mendatangkan madarat. Kira-kira madarat dari bohongnya Fahri tadi apa? Jadi marah sayanya atau jadi marah Riannya, gitu kan? Jadi berantem, jadi pak baut-baut, silih blok we itunya, Facebookna di blok, WA-na di blok. Gara-gara satu kebohongan. Akal kan juga paham, secara logika juga dimengerti bahwa berbohong itu akan mendatangkan madarat. Maka seseorang yang akalnya bersih, akalnya jalan, logikanya jalan, tidak akan ridho dirinya mendapatkan madarat karena berbohong. Maka memilih untuk jujur dan akan memilih untuk jujur karena tahu akan manfaatnya jujur dan sadar akan berbahayanya ketika berbohong. Lalu apa? Kenapa sebab jujur itu adalah din, agama, aturan agama? Karena agama juga memerintahkan untuk apa? Kita bersifat jujur dan melarang berbohong. Sudah jelas arahan dan instruksinya ya dari Al-Qur'an. Contoh dari Rasul juga, bahkan sifat Rasul adalah as-sidqu. Harus jujur, tidak mungkin Rasul berbohong. Lalu yang ketiga sebab jujur adalah muru'ah. Mempunyai marwah. Orang yang berwibawa, berkarisma, mempunyai marwah gitu ya. Tidak ridho dirinya
kecuali harus jujur. Karena dengan jujur, karena orang yang berwibawa itu kan ingin selalu menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dan tidak ada kebaikan dari sifat bohong. Meskipun dia adalah orang yang terhormat, baik, ternilai oleh orang yang jujur, punya santri banyak, terus sukses bisnisnya, satu kali aja tergelincir lisannya mengucapkan kebohongan, itu akan apa? Akan berdampak menjatuhkan semuanya. Misalnya ada yang orang kaya raya, terhormat, berwibawa, jadi pejabat, tapi ngomong misalnya, saya kemarin habis dari Prancis, ternyata bohong, fotonya misalnya foto editan, ketahuan misalnya, coba orang akan menganggap dia pembohong, meskipun bohongnya cuma satu kali, akan jatuh, wibawanya akan jatuh, harkat derajatnya jatuh. Lalu apa sebab-sebab bohong? Satu, sebab bohong itu iradatu jalbin nafi, bermaksud menginginkan kemanfaatan, dan iradatu daf'i darar, bermaksud untuk menghilangkan kemudaratan. Kenapa ada orang berbohong? Karena dirinya ada keinginan untuk meraih kemanfaatan, dan kemanfaatan tersebut dirinya berpendapat tidak akan bisa diraih kecuali dengan berbohong. Qad yara fil kadhibi salamah al ajilah. Jadi orang berbohong itu karena sangkaan orang kalau dengan bohong akan dapat untung. Terutama yang dagang yang banyak ya. Ini barang nih bagus bu, ini barang bagus, kualitas ekspor. Ini barang bahannya juga bagus, misalnya baju, kalau jualan baju. Ini baju mahal. Dari sananya saya udah ngambilnya mahal, padahal mah murah misalnya. Tidak ada cacatnya. Atau kita misal jual beli online, kita mau jual HP, ternyata HP kita itu rusak, tapi kita bilang HP masih bagus nih, baru 1 hari beli misalnya. Padahal udah rusak, udah masuk ke air, nyemplung ke air. Kita jual mahal. Dengan kenapa kita bohong? Kenapa orang tersebut bohong? Karena sangkaan dia ingin dapat untung. Kalau jujur gak akan ada yang beli. Itu anggapan orang yang bohong itu seperti itu. Ini kebanyakan orang sekarang bisa jadi seperti itu. Karena apa? Iradatu jalbin naf'i, ingin meraih manfaat dan menolak madarat. Padahal manfaat yang akan dia dapatkan, kalaulah betul dia dapat manfaat, adalah sangat-sangat singkat, ajilah. Ya. Ajilah itu apa? Ya, singkat, senangnya cuma sementara. Kesananya boro-boro di akhirat. Ya. Kalau di akhirat sudah jelas orang yang suka bohong itu ya dilaknat, disiksa. Di dunia saja akan terasa ketika ketahuan bohongnya, akan tidak dipercaya lagi. Ketika orang yang beli misalnya produk, di iklannya wah produknya bagus, mewah, pas dibeli ternyata jelek, barangnya jelek, kita kan malas beli lagi, langsung diblok nomor online shopnya juga ya, karena nggak percaya. Itu di dunia sudah terasa sama dia, apalagi di akhirat, untungnya gak seberapa, cepat habis ya, di akhirat dapat siksa. Wayara fisidki didaha falayati. Kalau jujur dia lihat bahwa si jujur itu mendatangkan kemudaratan, tidak ada manfaat. Nah, kalau jujur mah tuh dagang nanti tidak akan mendapat untung. Akhirnya bohonglah dalam berdagang. Makanya profesi yang paling baik, bahkan dijanjikan surga itu, dijanjikan bersama Rasul ya di surga, adalah salah satunya pedagang. Tapi pedagang yang jujur, karena pedagang yang jujur itu sulit ya. Luar biasa jihad berdagang itu. Karena berusaha untuk jujur. Nah itu. Fayah takiru wa tadi usiqah bihi wa yustarzalu fid dunya wa yu'aqabu fil akhirah.
Wadarurul kadzib. Bahayanya bohong itu kembali kepada dirinya. Bahayanya bohong itu akan kembali kepada diri yang berbohong. Satu, akan dihinakan, akan hilang kepercayaan. Terus apalagi? Akan dianggap hina di dunia dan akan disiksa di akhirat. Selain kembali kepada diri orang yang bohong, ternyata madaratnya juga akan kembali kepada orang yang dia bohongi. Tentunya akan kerugian orang yang dibohongi. Misalnya ada perempuan, santri, putri, ada yang datang laki-laki ya, mau melamar, terus kita terima, dia janji mau ngasih mobil, mau ngasih mas kawin 1 berlian, terus mau ngasih rumah, janji insya Allah datang seminggu lagi, gitu kan. Hasil dari dia bohong bagaimana? Ketika ketahuan ternyata dia bohong, orang tersebut tidak akan dipercaya, akan dihinakan, ya, bahkan akan dilaporkan polisi bisa jadi. Terus orang yang dia bohongi juga akan terkena. Fatan kasiru nafsuhu li khibati rajaihi. Hancurlah hatinya. Karena apa? Karena hilang yang diharapkan. Udah ngarep-ngarep nih si perempuan ini kedatangan yang seseorang laki-laki yang menjanjikan dia berlian, yang menjanjikan rumah, mobil mewah, rumah megah, ternyata tidak datang. Akhirnya gimana? Hancur perasaannya. In kasaro qalbuhu, in kasaro nafsuhu. Aku adalah yang hatinya hancur. Ana munkasiratul qalbi. Karena berharap terhadap seseorang pembohong. Gitu ya. Jadi berbohong itu tidak hanya memberi kerugian kepada orang yang berbohong, tapi orang yang dibohongi pun akan rugi. Hati-hati. Ada satu orang. Wali annahu yastasilul ghibah wan namimah. Dengan berbohong juga akan mengundang orang jadi ghibah, jadi mengadu domba ya. Sehingga apa? Fayab asunna sabisababidalik alat tabagud wa takhosum. Akhirnya muncullah permusuhan seperti tadi yang diceritakan. Muncullah permusuhan. Dan sudah jelas dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk sifat jujur dan melarang kita mempunyai sifat bohong. Wa kafa al-kadzibu madammatan qaulullahi azza wa jalla innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbohong itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Orang yang tidak beriman disebut orang kufur, kafir. Ya. Maka orang kafir tempatnya di neraka. Lalu jika hamba berbohong, maka malaikat pun menjauh. Malaikat rahmat menjauh. Karena apa? Karena orang yang berbohong itu berbau busuk. Setiap berbohong akan menjauh seukuran 1 mil. Biasanya orang berbohong itu akan terus bertambah kebohongannya kalau tidak bertobat. Contoh, Mang, Bu, rumah tuh dari mana? Saya dari Jakarta. Ketika ditanya seseorang, Bang dari mana? Saya dari Jakarta. Padahal ternyata dia orang Cisompet. Ngakunya orang Jakarta. 1 kali bohong. Jakartanya mana? Nah, pasti dia akan muncul kebohongan yang lain. Ya, Jakartanya dekat itu, Jakarta Pusat. Dekat Monas. Emang Monas di Jakarta Pusat? Belum tahu juga ya. Dekat Monas contohnya. Bohong yang kedua. Berapa jam dari sana ke sana? Jadi bohong terus. Di sana sama siapa? Saya sudah berkeluarga sama istri sama anak, padahal masih jomblo. Atau dia udah berkeluarga tapi ngakunya jomblo. Mengaku bujangan
kepada setiap wanita ternyata cucunya segudang. Waduh, ngakunya bujangan padahal mah udah punya incu. Nah, akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Hati-hati, banyak yang kayak gitu sekarang. Kemarin ya Kak, karena WA-nya aya anu mencoba menipu. Kang, tolong fotoin sana itu foto-foto kobong, foto-foto yayasan. Saya mau ikut nyumbang buat pembangunan. Ya, saya turutin kemarin ya, di foto kobong, di foto. Terus saya kirim. Terus minta nomor rekening. Insya Allah sore ini saya transfer. Saya sama istri ini sudah berajam ingin nyumbang ke yayasan Akang misalnya. Akhirnya sorenya dia transfer uang, ngirim bukti transfer, bukan transfer uang, ngirim bukti transfer ke WA, jumlahnya 18 juta ke rekening Nurul Ummah ya, yayasan. Tapi pas curiga teh, Kang ini 10-12 juta buat pembangunan, buat anak-anak santri, terus di tolong sebagian juga diamplopin 50.000 per santri. Nah, sisanya buat pembangunan. Nah, ini yang 6 juta lagi tolong transfer ke Yayasan Darul Quran. Ini nama pengurusnya, ini nomor WA-nya, kontak aja Kang. Tadi dia gak balas, jadi sama Akang aja ditransfer ke sana. Padahal dia belum transfer. Bukti transfernya bukti transfer palsu. Itu modus ya, modus penipuan banyak. Dan saya tanya ke orang-orang yang di Garut punya yayasan juga, ternyata pernah, hampir semuanya pernah di WA sama orang itu, sama orang yang kayak gitu. Mungkin dia ganti-ganti nomor, ngakunya namanya siapa, dari dinas apa. Jadi harus betul-betul dicek dulu apakah benar-benar masuk uangnya atau tidak. Kalau ada hadiah-hadiah tapi kita suruh transfer duluan, itu jangan dipercaya. Udah bisa dipastikan itu bohong ya. Jangan termakan kebohongan. Jadi kitanya jangan jadi orang yang suka bohong, juga jangan termakan juga sama kebohongan ya. Tapi juga jangan suudon juga ya. Ya, kalau belum ada bukti atau tanda-tanda yang jelas. Nah, selanjutnya silakanlah baca sendiri dan cari sendiri ya, dalil-dalilnya sudah banyak tentang kebohongan dan kejujuran ini. Cuman pelaksanaannya sekali lagi yang betul-betul kita harus berusaha ya. Karena ternyata manusia ini menurut penelitian juga hampir tiap hari berbohong. Bahkan orang di survei gitu, hampir manusia tiap hari itu melakukan kebohongan. Bahkan bisa lebih dari 1 kali, lebih dari 10 kali. Nah itulah. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Pakai doa kifarat majelis aja. Subhanallahumma